Kami mau belajar dalam firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan Yesus, lembutkan hati kami Tuhan Yesus, agar hati kami mau menerima sabda kebenaran-Mu dengan baik. Bukakanlah pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan sama-sama kami pelajari pada kesempatan ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu menurut isi hati-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom ibu-ibu. Shalom. Pada kesempatan ini saya mau ajak ibu-ibu untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 20, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saya ajak ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ini adalah Mazmur Daud untuk kita, dan kita akan pelajari bersama-sama Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kalau ibu sudah temukan, silakan katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini, doa mohon kemenangan bagi Raja. Ayat 7 dan ayat 8 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, terima kasih ibu kerjasamanya. Dikatakan berbagi firman Tuhan adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saya minta kita renungkan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kemenangan bagi yang mengandalkan Tuhan. Kemenangan bagi yang mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, ketika dua tim voli bertanding, pasti dua tim tersebut sama-sama sangat mengharapkan kemenangan, ya. Dan untuk mencapai kemenangan itu harus ada tim yang kalah, ya, karena tidak bisa dua tim itu sama-sama menang. Harus ada yang kalah, dan yang pemenang itu hanyalah satu tim saja di antara dua tim voli yang bertanding. Ya. Setiap kita Tuhan, kita juga ingin menang atau berhasil dalam segala hal yang kita harapkan, yang ingin kita wujudkan. Tetapi tidaklah gampang untuk mencapai keberhasilan yang ingin kita capai itu, ibu-ibu, karena ada sebuah tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itulah yang menjadi musuhnya. Ibu-ibu, Daud mengakui bahwa kemenangan yang dia berhasil capai, memimpin umat Israel mengalahkan musuh-musuh Israel, itu semata-mata oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Kemenangan mereka berasal dari Tuhan. Sumber kemenangan mereka adalah Tuhan. Apalagi Daud mengakui bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud mengakui bahwa dia mendapatkan urapan dari Tuhan, makanya Tuhan berkenan memberikan kemenangan kepada dia, dan Tuhan menjawab kemenangan itu dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Allah itu sendiri, Bapak, Ibu-ibu. Dan Daud tidak menyombongkan dirinya. Daud tidak menganggap bahwa oleh karena kehebatannya lah, oleh karena kemampuan dirinya sendirilah, oleh karena kecerdasan, ketangkasan dirinya sendirilah yang membuat dia berhasil mencapai kemenangan bersama bangsa Israel, bersama prajurit Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Karena Daud dengan rendah hati dia mengakui bahwa kemenangan yang berhasil dicapai oleh umat Israel yang dia pimpin oleh karena
pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Dan kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Allah itu sendiri yang sangat luar biasa dan sempurna. Daud melihat bahwa musuh-musuh Israel menganggap bahwa yang menang adalah mereka yang membanggakan alat persenjatanya yang lebih bagus. Makanya dalam ayat yang 8 mengatakan orang itu memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Ya, kereta dan kuda adalah sarana yang dibanggakan dalam peperangan yang dimiliki oleh suatu pasukan perang. Tetapi siapakah yang bisa melebihi kereta dan kuda yang dibanggakan oleh pasukan berperang? Daud mengatakan bahwa yang melebihi kereta dan kuda itu adalah nama Tuhan Allah Israel dalam ayat 8b. Ibu-ibu, di sini kita bisa menemukan bersama-sama bahwa nama Allah, nama Tuhan yang sangat berkuasa, yang sangat berpengaruh dan yang menentukan kemenangan itu. Oleh karena itu, ibu-ibu, lagu rohani yang sangat terkenal, yang sangat kita hafal, yaitu nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Itulah nama Tuhan kita yang seharusnya kita terus megahkan, atau yang selalu terus kita banggakan, ibu-ibu, yang senantiasa terus kita kumandangkan dan agungkan, yang senantiasa seharusnya kita puji dan kita sebarluaskan, karena hanya nama Yesus yang sangat berkuasa, memberikan kemenangan, memberikan pemulihan, memberikan mujizat, memberikan jalan keluar. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, semua makhluk di muka bumi ini tidak ada yang dapat melampaui dan mengalahkan kuasa nama Yesus. Itulah yang seharusnya membuat kita bangga sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita punya Tuhan yang namanya sangat agung, yang namanya sangat kudus, yang seharusnya disegani dan sangat dihormati, yang seharusnya selalu dihormati, yaitu nama Yesus, nama yang sangat berkuasa. Dan itu juga yang dibanggakan oleh Daud, bahwa di dalam nama Tuhan Allah kita, sesungguhnya disitulah yang mendatangkan kemenangan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak dapat menghindari yang namanya persoalan, kita tidak dapat menghindari yang namanya masalah, dan itulah yang menjadi musuh kita yang harus kita lawan. Bagaimanakah caranya untuk kita melawan setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi dalam hidup kita? Segala sesuatu di dunia ini bisa saja roboh, ibu-ibu, tetapi nama Tuhan adalah jaminan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan mempercayai bahwa nama Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan, yang selalu kita kumandangkan, yaitu nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi setiap kita, agar kita mampu menghadapi dan melewati setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa nama Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita kemenangan, sehingga kita menang atas segala persoalan dan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bangkitlah hari ini, ibu, dengan keyakinan bahwa hanya nama Tuhan Yesus yang menjadi menara yang kuat, yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi kota benteng kita yang teguh, dan yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang dapat disampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga memiliki Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan nama-Mu adalah kota benteng yang teguh. Nama-Mu adalah nama yang
penuh kuasa, yang sanggup memberikan kemenangan dan memberikan kelepasan, memberikan terobosan yang baru bagi kehidupan kami anak-anakmu, agar kami menang atas segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu saja, yaitu nama Tuhan Yesus, kami menang atas segala persoalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Berdoa yang selanjutnya.